Baik, saya akan melanjutkan ya tentang implantasi. Kalau tadi pendahuluan ya terkait dengan implantasi dan proses biologi molekuler yang terjadi ini sebelum saya masuk ke Trophoblast saya akan selesaikan terkait dengan implantasi tadi. Jadi kalau kita amati di sini gambar A ada dua gambar, gambar A dan gambar B, di mana pada hari keempat kehamilan ya estrogen atau E2 ya estradiol akan menginduksi ekspresi leukemia inhibiting factor yang ada di kelenjar endometrium. Ini ada LIF ini ya. Nah, hal ini akan menyebabkan sekresi LIF ini masuk ke dalam lumen uterus. Di sana LIF akan mengikat reseptornya di permukaan sel epitel ya ini. Jadi ini adalah reseptor-reseptor dari LIF. Hal ini gambar B ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kan masih belum nempel ya, belum implantasi. Nah, begitu ini sudah mulai menempel, ini akan membuat apa yang terjadi? Membuat endometrium akan siap menerima blastosis tadi yang ditanamkan pada hari kelima kehamilan. Nah, hasil penelitian dari Hu et al. Ini menemukan bahwa ekspresi LIF di kelenjar endometrium juga bergantung pada aktivitas regulasi P53. Dengan tidak adanya P53, maka LIF yang diproduksi ini tidak mencukupi, uterus tidak menjadi cukup reseptif dan implantasi blastokita lebih sedikit. Apa dampaknya? Kalau implantasi tidak maksimal, resikonya adalah terjadinya keguguran atau abortus ya, karena tidak bisa menempel dengan kuat. Hasil studi pada tikus ya, percobaan pada tikus di mana sekresi endometrium dari dua sitokin keluarga interleukin 6, faktor penghambat leukemia atau LIF tadi dan interleukin 11 merupakan prasyarat utama untuk sebuah implantasi. Nah, hasil studi pada manusia baru-baru ini menunjukkan bahwa ada persyaratan serupa untuk implantasi pada konsep manusia atau pada manusia itu sendiri. Seperti itu. Jadi inilah proses-proses yang dialami sebelum implantasi itu terjadi ya. Jadi untuk menyiapkan memang betul-betul disiapkan dengan baik. Baik. Ini akan kita bahas selanjutnya tentang Trophoblast ya. Nah, tadi saya sudah singgung apa itu Trophoblast. Trophoblast adalah permukaan luar dari blastosis ya. Dari blastosis. Nah, pada hari ke-8 blastosis sebagian besar sudah tertanam. Nah, ini belum tertanam ya, ini kan endometriumnya, ini bagian dalam ya, ini luarnya, ini ada di cavum uteri. Blastosis sebagian tertanam di dalam stroma endometrium dan selanjutnya akan berdiferensiasi menjadi dua lapisan. Dua lapisan yang penting yang harus Anda kuasai adalah yang pertama adalah lapisan sitotrophoblast dan yang kedua adalah sincisiotrophoblast. Yang mana sitotrophoblast? Sitotrophoblast itu adalah yang ini, berinti tunggal ya, selnya berinti tunggal ada di sebelah dalam, sedangkan yang sincisiotrophoblast itu zona luar yang berinti banyak tanpa batas yang jelas dan tegas. Nah, lapisan luar ini akan berhubungan dengan residua yang nantinya akan melakukan invasi lebih dalam pada jaringan endometrium ini ya. Jadi ini penting sekali nanti untuk mencari nutrisi ini sincisiotrophoblast. Sedangkan yang sitotrophoblast ya ini lapisan dalam yang berhubungan dengan mesoderm terdiri dari sel-sel yang jelas batasnya ini ya. Jadi ini jelas sekali batasnya. Oke. Ya, ini trophoblast, kemudian ada epiblast, ada hipoblast ya. Ini hipoblast yang warna kuning ini adalah epiblast yang tengahnya. Ini semua nanti akan menjadi janin ya, tapi nanti kan dibagi-bagi lagi, ada endoderm, ada mesoderm, ada endoderm, ada ektoderm ya. Tuh. Nah, ini ya. Ini awalnya ini trophoblast, belum berdiferensiasi. Nah, setelah mulai implantasi, ini akan berdiferensiasi. Ya, yang tetap intinya tunggal ini adalah sitotrophoblast. Nah, sedangkan yang semakin banyak ini berakar banyak ini yang kita kenal sebagai sincisiotrophoblast ya. Itu. Nah, ini nanti akan menjadi fili-fili kayak gini ya. Ini sincisiotrophoblast. Oke. Trophoblast menunjukkan kemajuan perkembangan yang pesat, terutama pada kutub embrionelnya, di mana terlihat vakuola-vakuola pada sincisium. Nah, ini adalah vakuola, ini pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah sudah mulai masuk, di sini ini sudah masuk semua ya, tertutup bekas luka ini sudah mulai tertutup. Nah, ini semakin dalam berdiferensiasinya, ini akan semakin membentuk
bagian-bagian sesuai dengan tahapannya. Kemudian bila vakuola ini menyatu, maka terbentuklah lakuna-lakuna yang besar. Nah, inilah yang dikenal sebagai tahap lakunaris ya. Jadi tahap perkembangan trofoblast ini berisi darah di bagian luar ya, sinsisio trofoblast ini yang kita kenal sebagai tahap lakunaris. Sel-sel desi-2 besar dan mengandung lebih banyak glikogen serta mudah dihancurkan oleh trofoblast. Ingat, yaitu dalam fase sekresi. Antara 7-10 hari setelah konsepsi, trofoblast akan mensekresikan enzim yang akan membantu untuk semakin masuk membenamkan diri ke dalam endometrium sampai dengan seluruh bagian blastosis tertutup. Ya, ini implantasi. Sudah implantasi sempurna. Kemudian blastula atau blastosis dengan bagian yang mengandung inner cell mass. Mana inner cell mass itu ini? Ya, inner cell mass. Nah, ini yang aktif akan mudah masuk ke dalam lapisan desi-2 dan luka pada desi-2 akan tertutup kembali ya. Ini sudah mulai lihat epitelnya sudah mulai tertutup kembali. Itu. Kemudian blastosis semakin dalam terbenam ke dalam endometrium dan luka bekas penembusan pada permukaan endometrium ditutup oleh endapan fibrin tadi yang coagulation plaque tadi ya. Kemudian trofoblast ditandai dengan munculnya struktur fili, kemudian sel-sel sitotrofoblast berproliferasi. Nah, ini yang bagian-bagian silinder sel dikelilingi oleh sinsisium, ini yang kita kenal sebagai fili ya. Nanti ada fili-filinya. Nah, ini adalah gambar perkembangan plasenta awal. Ini menunjukkan kontribusi trofoblast ke fili-fili plasenta ya. Ini SNY ya ini ya. Sin itu adalah sinsisio-trofoblast, kemudian ada sitotrofoblast subsinsial ya. Subsinsial sitotrofoblast, kemudian ada ekstra filus sitotrofoblast ini ya. Ini ekstra filus sitotrofoblast. Oke. Jadi ini nanti ini yang dalam bentuk sudah menjadi plasenta, tapi awalnya ya semuanya dari trofoblast ini tadi. Oke, ini ya. Baik, jadi tropoektoderm ya, ini bagian tadi, bagian dari blastosis, ini tropoektoderm ya, ini inner cell mass. Nah, nanti akan implantasi kayak gini kan tadi ya. Nah, ini akan menjadi janin ya, ini nodus embrional. Kalau diperbesar lagi ya akan tampak kayak gini. Kemudian, nah, pada saat proses implantasi itu kemungkinan wanita akan mengalami perdarahan ringan, itu yang dikenal sebagai tanda Hartmann ya. Pada hari ke-13 dari fertilisasi, luka permukaan endometrium biasanya telah sembuh ya, jadi sudah habis. Oleh karena perdarahan ini terjadi pada kira-kira hari ke-28 dari siklus menstruasi, maka bisa disangka ya oleh ibu itu sebagai perdarahan haid biasa. Akhirnya tidak pas memperkirakan HPL-nya. Sehingga harus ditanya betul nanti pada saat kita menanyakan hari pertama haid terakhir ya. Itu. Jadi benar enggak itu memang seperti haid biasa. Kalau tanda Hartmann itu kan hanya perdarahan sehari saja atau sehari 2 hari. Tapi kalau menstruasi kan bisa sampai dengan 1 minggu ya. Ini tahapannya kalau kita lihat ini hari ke-7 ya, tahap implantasi, ini hari ke-13 sudah masuk semua bagian permukaan endometrium, epitelnya Anda lihat ini sudah sembuh semua. Kemudian ini sudah mulai membesar ya. Trofoblast juga sudah semakin masuk ke dalam fili-filinya, sudah mulai terbentuk lakuna tadi ya, tahap lakunaris. Kemudian ini 6 minggu. Ini 6 minggu, ini 3 bulan. Nah, Anda amati ini sudah mulai terbentuk bagian-bagian dari janin, meskipun belum terlalu jelas ya. 3 bulan, ini sudah jelas ya bentuknya ya. Nah, tapi masih kecil ya, masih mengisi kavum uteri seperti itu. Baik, ini penjelasan tentang desi 2 ya. Akan saya lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Terima kasih.